Oh iya mas, katanya kunci rumah ini mau diserahkan buat aku. Terus di mana mantan istrimu sekarang? Selamat malam semuanya, aku di sini. Kalau aku ambil rumah ini, dan diisi oleh cewek lain, aku akan kesulitan nyari alasan, biar bisa ketemu atau ngobrol sama dia lagi. Dia pasti gak akan mau ketemu aku lagi. Aku gak boleh kehilangan kesempatan untuk rujuk sama dia. Tidak akan kubiarkan ada pria lain yang bisa memilikimu. Apapun caranya, akan kulakukan untuk bisa rujuk denganmu. Akan kutaklukkan kamu untuk kedua kalinya. Agar kau bisa menerima dan memaafkanku lagi. Mulai hari ini, aku serahkan kunci rumah ini untukmu, karena kamulah yang nantinya akan mengisi rumah ini sama Handoko. Tentu saja, karena sekarang, akulah yang lebih berhak atas rumah ini. Sebentar lagi, akulah yang akan menyandang gelar Nyonya Handoko. Simpan aja kuncinya. Aku ngerasa rumah ini udah gak bagus. Aku akan mempersembahkan rumah baru untuk pasangan baruku. Ini, dapurnya juga sudah gak bagus. Jadi, per hari ini, aku putuskan rumah ini tetap jadi milikmu sebagai Gono Gini. Aku udah gak menginginkannya lagi. Ya udah kalau gitu aku gak mau tahu. Kita cari rumah mewah sekarang juga yang harganya 10 kali lipat dari rumah ini. Aku mau mas kawinku lebih mewah dari apa yang kamu kasih ke dia. Ya udah, kalau gitu, Mas pamit ya. Kapan-kapan, apa Mas masih dibolehin silaturahmi ke sini lagi? Aduh mas, kepala aku kok tiba-tiba pusing banget ya. Badan aku kayak gak ada tenaga banget mas. Apa kamu lagi gak sehat? Biar aku bantu ke kamar ya. Kamu harus perbanyak istirahat. Terik matahari di luar sangat panas. Itu bisa bikin bunga yang indah dan menggemaskan akan layu jika terkena sinar matahari terlalu lama. Tentu saja Handoko akan menolak kunci ini. Kita sudah berumah tangga 10 tahun. Jadi seenggaknya, aku tahu seperti apa cara merayunya. Sebelum kita bercerai, memang sudah lama kita tidak ada momen berdua. Jadi, sekarang kau pasti sangat penasaran denganku. Handoko, kau sudah masuk ke dalam perangkapku. Jangan mas, kasihan pacarmu. Nanti dia marah kalau lihat kamu gendong aku. Iya kan Git? Gak kok. Dia paham bagaimanapun kamu adalah mantan istriku. Jadi dia gak akan marah. Oh iya mas, udah lama ya aku gak dipeluk sama kamu kayak gini. Aku jadi ingat pas hari pertama kita sah sebagai suami istri. Apa kamu masih ingat mas? Mustahil aku bisa melupakanmu. Kalau butuh apa-apa, jangan lupa hubungin aku ya. Aku siap datang kapanpun kalau kamu butuh apapun. Tentu aja Handoko, akan kupastikan kalau aku akan menghubungimu lagi. Dan tentu aja kamu harus datang padaku. Karena jika tidak, maka perangkapku tidak akan bekerja dengan baik, dan balas dendamku tidak berjalan dengan mulus. Biarkan dia istirahat. Sebaiknya kita pergi sekarang. Tunggu jantanku sayang, ada hal yang harus aku omongin empat mata sama dia. Mas tunggu di luar aja ya. Hari ini, aku benar-benar kaget dengan penampilan terbarumu yang norak ini. Apa kamu sengaja mau caper ke Mas Handoko? Aku kira kamu wanita berkelas yang akan melawanku, ternyata kamu justru pakai cara yang murahan. Setelah aku pikir-pikir, untuk menjatuhkan musuh yang sedang menunggangi kuda, akan lebih tepat sasaran kalau aku memanah kedua kaki kudanya. Dengan begitu musuh akan dijatuhkan oleh kudanya sendiri. Akan sulit bagiku jika aku menyerang musuhku secara langsung, karena aku bisa diserang oleh kudanya. Kau tahu kan kalau kuda itu sangat kuat. Jadi, akan kutaklukkan kudanya dengan memanah dua kakinya. Dan dia akan secara otomatis menjatuhkan tuannya yang sedang menungganginya. Dengan kondisi kaki yang sakit, jika tuannya tetap memaksa si kuda untuk berjalan, aku yakin dia akan ditendang oleh kudanya sendiri. Kau sangat licik. Apa kau pikir itu semua akan berhasil? Lagi pula, seekor kuda hanya akan jinak kalau tuannya bisa memperlakukan si kuda dengan baik. Kamu bukan tipe tuan yang bisa melakukan itu kan? Jadi, untuk apa kamu ngelakuin ini? Kalau hanya untuk jadi cewek sepertimu, yang bermake up tebal, beralis cerulit dan berdagu linggis, itu amat sangat mudah untuk dilakukan oleh semua wanita di dunia. Itu sama sekali bukan hal spesial yang hanya bisa dilakuin segelintir orang, tapi, tidak semua cewek bisa menjadi sepertiku, yang bersedia menemani cowok dari nol. Padahal aku berasal dari keluarga berada. Aku rasa, kamu termasuk cewek yang tidak akan bisa nemenin cowok dari nol.
Iya kan? Tadinya aku pikir, kamu hanyalah kelinci putih yang hanya bisa diam dan pasrah walaupun akan dimangsa serigala. Ternyata aku meremehkanmu. Ternyata kau ular berkepala dua. Aku banyak belajar darimu, kukira orang sepertimu, tidak mungkin ada ilmu yang bisa didapat. Tapi setelah ku amati, ternyata kamu seperti tutorial berjalan. Aku terlahir dari keluarga yang hanya mendidikku tentang kebaikan. Sehingga aku tidak mengerti apa itu trik menggoda dan juga trik manipulasi. Tapi, kehadiranmu, sikapmu, caramu bicara, gesturmu, dan caramu berdandan memberikanku begitu banyak pelajaran, aku baru menyadari, ternyata cara ini emang sangat berpengaruh untuk menarik hati cowok. Aku rasa dalam hidup ini, semua cewek harus tahu cara itu. Sekarang, kalau aku praktekkan langsung di depanmu, lalu kenapa kamu harus marah? Kaulah yang mengajarkan aku cara ini. Apa kau menantangku? Aku hanya mempraktekkan ilmu yang kucuri darimu, lalu kau merasa ditantang? Ini peringatan terakhir untukmu Musdalifah. Jangan kamu pancing-pancing kuda jantanku untuk mengepakkan kaki kelimanya, karena aku tahu kelemahan dia adalah di kaki kelimanya itu. Dia gak akan bisa berpikir jernih kalau sudah mengepakkan kaki kelimanya. Masih jadi misteri, kenapa seorang istri menjadi lebih cantik dan menarik setelah diceraikan? Kenapa dia baru mempercantik diri justru setelah cerai? Kenapa gak melakukan itu saat masih punya suami? Andai dari dulu kamu berpenampilan seperti itu, tentulah rumah tangga kita tidak akan berantakan, dan aku tidak akan selingkuh seperti ini. Tapi apapun caranya, aku harus bisa mendapatkan hatimu lagi. Aku ingin bisa rujuk denganmu, sebelum ada pria lain yang mendapatkanmu. Hanya akulah, satu-satunya laki-laki yang boleh mendapatkanmu. Jantanku sayang, aku kecewa banget sama kamu. Kenapa kamu tidak ambil rumahnya? Aku suka banget sama rumah itu. Aku maunya tinggal di rumah itu. Tapi kenapa kamu kasih ke mantan istrimu? Padahal dapurnya bagus banget. Mungilku, manjaku, sebagai laki-laki, Mas ingin mempersembahkan rumah terbaik sama kamu. Bukan rumah bekas yang di sana. Mas ingin punya rumah yang dapurnya mewah. Dengan begitu, akan membuat chef bersemangat untuk melelehkan percikan-percikan mozzarella di atas roti hangat yang sedikit asin, karena terolesi mentega yang mencair. Jadi, tolong mungilku sayang jangan marah lagi ya. Karena semua yang Mas lakuin, itu demi kamu manjaku sayang. Biarkan rumah tua itu jadi milik mantan istri Mas aja. Tentu aja aku marah, karena gimana pun, kamu adalah satu-satunya cowok yang udah mengobrak-abrik butir-butir kesucian bunga kantilku, sehingga menyebabkan kelopak-kelopak kesucian bunga kantilku berhamburan dan tidak bisa dipasangkan lagi. Jadi, aku mau kamu menuruti dan memanjakan apa yang jadi keinginanku. Tapi hari ini, kamu memusnahkan impianku untuk tinggal di rumah itu. Ya udah, biar aku gak bete lagi. Aku mau kita mampir ke mall sutradara animasi dulu ya jantanku. Aku mau shopping, biar moodku bisa balik lagi. Pak, malam ini, kita ada meeting sama klien. Dia minta, kita nemuin dia di mall sutradara animasi. Ini meeting yang penting banget menurutku. Karena ini klien besar. Oke, telepon supir, biar bisa siapin mobilnya. Kita akan berangkat sekarang. Klien maunya di lantai 3. Liftnya di sebelah sana, Pak. Kita ke lantai 3 ya jantanku sayang. Itu liftnya. Hah? Kamu? Gak kusangka, ternyata dunia begitu kecil. Tapi bagaimanapun, aku senang bertemu denganmu lagi. Siapa cewek yang ada di sampingmu? Siapa kau? Kamu mengenal pacarku? Bukankah dia sudah punya istri? Dia sudah bercerai sehari yang lalu, dan kami akan segera menikah. Cerai sehari yang lalu? Luar biasa. Baru sehari bercerai tapi sudah merencanakan pernikahan. Aku yakin, kalian pasti merencanakannya sejak lama, iya kan? Aku lihat kamu cewek yang lebih cocok untuk bersanding sama cowok kayak dia ini. Kalian sangat serasi. Tutup mulutmu. Jangan ngomong sembarangan di depan orang lain. Kalau masih ingin beradu argumen, lakukan saat empat mata. Hadapi secara laki-laki.
Dendamu masih terlihat begitu membara? Itu semua pasti akibat kekalahanmu 10 tahun yang lalu? Benar kan? Uang dan kekayaanmu sama sekali gak berguna untuk mendapatkan istri, dia justru memilihku. Aku sangat puas dengan kenyataan itu. Kemenangan seorang laki-laki bukan dilihat dari seberapa hebat dia mendapatkan wanita. Kemenangan seorang laki-laki hanya bisa dilihat dari seberapa hebat dia menjaga hatinya untuk seseorang tanpa selingkuh dan menyakitinya. Dulu, aku sangat ingin melarang Musdalifah menikah denganmu karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan saat kau memiliki segalanya. Tapi ternyata, tanpa aku melakukan pun, kau sudah menunjukkannya sendiri posisimu itu. Jika perjalanan hidupmu dipenuhi jalanan berbatu, sebaiknya kau membawa gelas plastik atau botol plastik. Itu akan lebih cocok dengan kondisimu. Karena gelas yang terbuat dari kaca, tidak akan sesuai denganmu. Dia hanya cocok berada di dalam lemari yang nyaman, bukan di jalanan berbatu. Apa kau sudah menikah? Kalau belum, simpanlah kata-kata itu untukmu sendiri. Pernikahan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dalam rumah tangga, ujian itu bisa meruntuhkan prinsip seseorang. Jadi, jangan banyak omong kosong di hadapanku. Ujian dalam rumah tangga itu hanya ada 4. Pertama, tidak memiliki keturunan. Kedua, finansial. Ketiga, restu orang tua. Dan keempat, berbeda pendapat dengan pasangan. Tapi, perselingkuhan, judi, gila perempuan, mabuk, dan KDRT. Itu adalah petunjuk yang sengaja dibongkar oleh Allah, demi membuka mata istrinya, bahwa pria yang ia beri kepercayaan, sebenarnya adalah pengkhianat yang harus segera ditinggalkan. Sekaligus untuk menunjukkan betapa rendahnya derajat seseorang itu, karena menyakiti hati orang yang menemaninya dari nol. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk melarang Musdalifah menikah denganmu. Tapi, dirimu sendirilah yang menunjukkan kerendahanmu itu, dan sepertinya, mata Musdalifah sudah terbuka dengan lebar sekarang. Jadi, itu sama saja seperti kau sendirilah yang membukakan gerbang untukku, untuk mempermudah jalanku. Terima kasih Handoko. Kau teman yang baik. Iya, kau benar, gerbangnya terbuka lebar, tapi, aku akan segera menutup dan menguncinya kembali, agar kau tidak bisa memasukinya. Aku ingin melihatmu melarikan diri lagi seperti 10 tahun lalu saat kamu gagal mendapatkannya. Aku udah gak sabar, ingin melihatmu berusaha dengan keras untuk menutup pintu gerbang yang sudah rusak dan hancur. Berusahalah dengan keras Handoko. Karena kali ini, aku yakin kau akan kalah telak. Karena kali ini, kau bukan sedang bertarung melawanku, tapi kau sedang bertarung melawan masa lalumu yang kelam. Karena sudah mengkhianati seseorang. Cara berpikirmu yang berpura-pura tenang itulah, yang membuatku semangat untuk mengalahkanmu lagi seperti 10 tahun yang lalu. Berhati-hatilah padaku. Jika kalah nanti, datanglah ke rumahku. Lalu ucapkan selamat atas rujuknya aku dan istriku. Jangan melarikan diri lagi seperti dulu Osvaldo. Handoko, apa kamu masih belum tahu di mana letak perbedaan Old Money dan OKB? Letak perbedaan di antara mereka hanya ada di cara berpikirnya. Sekalipun si OKB memiliki dunia ini, dia tetap tidak akan bisa membeli cara berpikir Old Money. Dari mana kau berasal? Dan apa latar belakangmu sejak kecil? Itulah yang akan menjadi karaktermu ketika kamu dewasa. Uang dan segala kekayaanmu tidak akan mampu mengubah cara berpikirmu. Kami para Old Money hanya akan menonton OKB yang sedang menghancurkan dirinya secara perlahan, yang diakibatkan keserakahan dan kesombongannya karena telah mencapai puncaknya. Lalu dia akan merasa bisa melakukan apapun? Seperti yang kau lakukan sekarang. Kau berpikir bisa mendapatkan Musdalifah setelah kau menyakitinya secara terang-terangan? Itu ciri khas dari pikiran para pria dari kalangan bawah. Apa kau tidak menyadarinya Handoko? Alam bawah sadarmu tidak bisa dibohongi. Aku menantangmu Osvaldo. Hanya akulah yang dicintai Musdalifah. Dan aku yakin dia akan memaafkan dan menerimaku lagi. Kau akan kalah lagi. Kali ini, aku hanya akan berdiri dan menertawakanmu Handoko. Terima kasih sudah membuka gerbang untukku, jalan yang sangat mulus dan tanpa hambatan.